Dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Segala puji atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, bahwa di subuh hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid ini. Yang subuh ini ketika kita bangun di pagi hari, kemudian kita berwudu, yang setelah kita berwudu kita lanjut dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Setelah kita sholat sunnah wudu 2 rakaat, kemudian kita lanjut dengan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Dan setelah itu juga kita lanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman adalah apabila dia bisa bangun di pagi hari, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sunnah wudu 2 rakaat, kemudian dia sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian dilanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka inilah kebahagiaan bagi seorang yang beriman. Maka siapa yang bisa melaksanakan ini di setiap pagi hari, maka berkahlah harinya sampai besok subuh kembali. Masirul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi subuh kita telah diimami oleh al-imam kita al-mukarram yang biasa mengimami kita salat subuh di masjid ini. Maka oleh karena itu, jazakumullah khairan katsiran ahsanul jaza kepada tuan guru kita, kepada alim ulama, cerdik pandai atau bangun harajaun songoni jodoh pemerintahan. Alhamdulillah di masjid kita ini subuh hari yang berbahagia, ramai jamaah saya lihat. Dan terima kasih yang banyak kepada pengurus masjid dan BKM. Kami di subuh hari ini hadir di masjid ini. Sebelum kita masuk terlalu jauh, perkenalkan bahwa komunitas kami yang datang di pagi hari ini adalah namanya Komunitas Biker Subuhan Kota Padang Sidimpuan. Itu tulang. Jadi warna Komunitas Biker Subuhan Kota Padang Sidimpuan adalah komunitas anak-anak muda yang mereka cinta dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir di Kota Padang Sidimpuan, keliling dari masjid ke masjid adalah untuk meramaikan masjid kita di subuh hari. Karena para ulama mengatakan bahwa kalau subuhnya umat Islam di masjid sudah seperti sholat Jumat, maka itu artinya sudah dekat kebangkitan kaum muslimin. Oleh karena itu anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang mereka tidak hanya sekedar cinta dengan sepeda motor. Di mana kita lihat banyak anak muda hari ini yang mereka cinta dengan sepeda motor, lalu ke sana kemari, ada yang ikut tawuran, ada yang narkoba, ada yang balap-balapan, kemudian mati dan hidupnya berakhir dengan sia-sia. Tetapi komunitas Biker Subuhan Kota Padang Sidimpuan ini saya lihat tidak. Mereka adalah anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid-masjid Allah. Mereka adalah anak-anak muda yang cinta masjid, yang mereka cinta dengan anak muda. Yang komunitas ini tidak hanya sekedar cinta dengan motor, tetapi juga mereka adalah anak-anak muda yang mengajak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kegiatan mereka adalah tidak hanya sekedar motoran, tetapi kegiatan mereka juga ada majelis ilmunya yang dibimbing oleh tuan-tuan guru kita di Kota Padang Sidimpuan ini, yang salah satu pengisinya adalah Ustadz Sufrin yang biasa mengadakan majelis ilmu di Masjid Samora. Dan ada juga guru-guru kita yang lain. Kemudian juga mereka ini punya kegiatan yaitu sedekah Jumat, di mana mereka keliling dari masjid ke masjid, yaitu membagikan infak-infak daripada orang-orang yang berinfak di jalan Allah yang mereka bagikan setiap ba'da Jumat. Maka inilah kami, kehadiran kami di subuh hari ini adalah untuk
mengajak kita kembali bagaimana agar masjid kita ini ramai dengan subuh. Terutama diharapkan nanti anak-anak muda kita yang hadir juga di masjid ini tidak hanya yang tua-tua. Maka kalau ada di antara orang-orang tua kami, anak-anak muda yang mereka cinta dengan sepeda motor, maka tidak ada salahnya daftarkan anak-anak kita untuk ikut dengan komunitas biker subuhan. Insya Allah anak-anak muda kita itu tidak hanya mereka diajak dengan cinta dengan motor, tetapi mereka insya Allah akan dibina dan diajak mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga diajak bagaimana mereka cinta ke masjid, terutama untuk bangkit di subuh hari berjamaah di masjid. Mungkin demikian sekilas penjelasan tentang apa itu komunitas biker subuhan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun saya Al-Fakir, nama saya adalah Martua dari Munte. Jadi duarku ayah, guarku si Martua, margana dari Munte, au tinggal di Kayomun Jalan Haji Umar. Saya memang sering keliling dengan anak-anak muda kita ini dari masjid ke masjid. Kalau ditanya Ustadz ini alumni mana? Saya alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah. Dulu masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah Mandailing Natal atau orang sebut dengan Purba Baru. Nah, itulah sekedar sedikit perkenalan siapa diri Al-Fakir. Mohon izin kepada Ayahanda Gurunda, di pagi hari ini saya diberi amanah untuk mengisi kajian di majelis ini. Kalau ada yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Yang sebelumnya kita juga sudah melewati bulan Dzulqa'dah. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim pada keempat bulan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menetapkan jumlah 12 bulan itu berjumlah 12 bulan. Allah mengawali tahunnya, mengawali bulannya dengan bulan haram. Itulah bulan Muharram, yang insya Allah setelah bulan Dzulhijjah menyusul namanya bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan senantiasa tahun baru Islam. Maka Allah mengawali tahunnya dengan bulan haram, dan Allah juga menutup tahunnya dengan bulan haram. Itulah bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat zalim pada dirimu pada keempat bulan itu, yang artinya Allah melarang hambanya, melarang keras umat Islam untuk berbuat dosa di keempat bulan itu. Tentunya kita masih ingat bulan apa daripada 4 bulan di antara 12 bulan itu ayahanda? Itulah yang kita kenal dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah sebut dengan namanya Syahrul Hurum, atau yang disebut dengan bulan yang diharamkan oleh Allah. Yang artinya sebagai umat Islam, mari kita perhatikan sedang di bulan apa kita berada.
Maka bulan ini kita berada bertepatan dengan bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang dimuliakan oleh seluruh umat Islam, yang kita dilarang keras untuk berbuat dosa di bulan yang 4 ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain saja, yang hari-hari biasa kita dilarang berbuat dosa, betul tidak? Di hari-hari yang lain saja kita dilarang untuk berbuat dosa, apalagi di keempat bulan ini. Maka siapa yang berbuat dosa di 4 bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka Allah akan memberikan balasan berlipat ganda dosa bagi seorang hamba yang berbuat dosa di bulan itu sekecil apapun dosanya. 2 kali lipat mon ayah dosa nelehni Allah. Isi sajo hamba niana berbuat dosa di bulan Naupaton sekecil apapun dosa itu. Maka saya ajak kita semua, mari ingat. Mari kita ingat keempat bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, terutama pada keempat bulan ini. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan putri-putri kita, ingatkan istri kita di rumah agar mereka jangan berbuat dosa di keempat bulan ini. Sebaliknya juga, maka barang siapa bagi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dia berbuat amal kebaikan di bulan ini, walaupun amal kebaikan itu sebiji zarrah, maka Allah akan melipat gandakan balasan pahala bagi seorang hamba yang berbuat baik di keempat bulan ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mengajak kita semua, ayo bulan haram yang Allah muliakan ini, jangan kita sia-siakan kesempatan untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, sekecil apapun amal soleh itu, karena Allah akan melipat gandakan balasan pahala bagi kita. Mari kita melaksanakan amal-amal yang wajib, terutama bagi yang laki-laki, tentunya sholat 5 waktunya di masjid. Maka siapa bagi hamba Allah yang sholat 5 waktunya di masjid, terutama bagi laki-laki, maka di bulan ini akan Allah lipat gandakan balasan 2 kali lipat pahala sholat wajib baginya dibandingkan di hari-hari yang lain. Begitu juga dengan amal-amal yang sunnah. Maka siapa yang melaksanakan amal-amal yang sunnah di bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan balasan 2 kali lipat balasan pahala bagi amal sunnah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Oleh karena itu, ingatkan keluarga kita bahwa di bulan ini mereka sedang berada di bulan haram. Di bulan berikutnya juga kita akan masuk juga masih berada di bulan yang haram. Itulah bulan Muharram, yaitu yang kita kenal dengan tahun baru Islam. Maka ingat, catat dalam ingatan kita bahwa betapa penting nilai daripada bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin semenjak subuh kita melihat jamaah haji dari seluruh dunia. Mereka telah berada di padang Arafah, yang tadi malam mereka juga telah bermalam di Musdalifah, dan pagi ini jamaah haji dari seluruh dunia, insya Allah mereka akan melaksanakan masuk 10 Dzulhijjah, yaitu masuknya Idul Adha. Maka kita doakan bagi jamaah haji yang berangkat dari Indonesia, kita doakan mereka sepulangnya mereka dari tanah suci Makkah dan Madinah, mereka memperoleh derajat haji mabrur, yang haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ribuan jamaah haji Indonesia itu sepulang mereka ke tanah suci, mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan tanda-tanda haji yang mabrur adalah ketika jamaah haji itu pulang ke Indonesia, semakin meningkat iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu artinya
Kalau semakin banyak hamba-hamba Allah yang bertakwa di Indonesia ini, maka kita ingat dengan ayat Allah yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Yang artinya, jikalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah, lafatahna alaihim barakah, maka niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Itu diakibatkan daripada buah iman dan takwa. Maka kalau hamba-hamba Allah ini bertakwa di hadapan Allah, beriman dan bertakwa, Allah menjamin dan berjanji bahwa akan Allah bukakan pintu-pintu yang namanya barakatim minas sama'i wal ard. Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Jamaah sekalian, bukankah kita di dalam kehidupan di dunia ini selalu yang mencari namanya barokah. Nasunguni doya. Mula mardoa itu Allah Subhanahu wa taala. Ahmadu anta. Oh ya Allah ya Tuhanku, dehen madiau raso kina barokah. Nasunguni doya. Umurna barokah, rumah tanggana barokah, keturunanna barokah, bagasna barokah, kenderaanna barokah. Nah itu panggilan ta'ya. Selalu kita meminta keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Songon dia dene dongkon langa ayahna barokahi, na jot-jot may ta dongkon si barokahon nate. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair wal ajr. Amon artina ayah, bertambahnya amal soleh dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan yang barokah. Mula martamba umurmu ayah, martamba ma amal soleh mudot pahalomu di hadapan ni Allah. Martamba mobilmu ayah, martambah amal soleh mudot pahalomu di hadapan ni Allah. Martambah keturunanmu ayah, martambah amal pahalomu dot kebaikanmu di Allah. Margonti HP-mu na baru ayah, martambah amal kebaikan dan pahalomu di hadapan ni Allah. Adong nona martambamu ayah. Mula adong martambamu di namangolon, maka anggo martambami na barokah, maka ia akan membawa kepada bertambahnya amal kebaikan dan pahala di hadapan ni Allah. Mula martamba umurmu ayah, indah martamba amal solehmu, indah martamba pahalamu di hadapan ni Allah, berarti naso barokah do umurmi. Martamba rasokimu ayah, rasokimi indah maroban kutuna pade, malah justru maroban kutuna jat, berarti rasokimi indah rasokina barokah. Martamba mobilmu ayah, bahat dia lak martamba rasukinya, nanggo martambah pahala dot kebaikannya di hadapan ni Allah, justru marobania martamba dosa di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka nita senantiasa ayah selalu mangido tu hadapan ni Allah aso dilehen umur na barokah. Segala nikmat na dilehen ni Allah tu ita, mula nikmati nikmat na barokah, pasti ia maroban menambah amal kebaikan dot pahalo di hadapan ni Allah. Ilehen Allah dihita nikmat mataon ayah menambah amal kebaikan dot pahalo di hadapan ni Allah. Ilehen Allah dihita nikmat telingaon menambah amal kebaikan dot pahalo di hadapan ni Allah. Ilehen Allah dihita nikmat dua tanganon menambah amal soleh dot kebaikan. Dilehen Allah dihita nikmat dua kaki, maka nikmat dua kakion menambah amal pahala dot kebaikan di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Italigin Nabi Ibrahim alaihissalam dot Nabi Ismail ayah arana Idul Adhaun pe indah jauh-jauh dari kisah manusia mulia Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikarenakan keimanan, dikarenakan ketakwaan daripada Nabi Ibrahim, Allah memberikan keberkahan bagi dua manusia mulia yang selalu kita bacakan solawat di setiap solat kita. Nasoni doya, asal kita solat di tahiyat ni kita baca solawat. Ate, kama sallai kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Selalu. Kenapa? Kita mendoakan keberkahan kepada Nabi Ibrahim sebagaimana keberkahan juga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ado keberkahan nilai Allah tu Nabi Ibrahim alaihissalam ayah. Iharenahon iman detakwannya Allah memberikan nikmat yang tak pernah putus sampai hari ini. Apa nikmat itu ya? Itulah berupa air zam-zam yang mengalir sampai hari ini yang masih bisa kita rasakan. Nah sunidoya, mediamu keberkahan itu air zam-zam. Dikarenakan apa? Buah hasil iman dan takwa daripada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allah berikan rezeki yang tak pernah putus sampai waktu yang Allah kehendaki. Itulah air zam-zam. Begitulah ketika Allah telah memberikan rezeki yang barokah, maka Allah yarzuku mayyasa'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa batas bagi siapa hamba Allah yang dia kehendaki kalau mereka beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masirul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu di bulan yang barokah ini on kita berdoa bagi siapa yang belum pernah berangkat haji ataupun sudah pernah berangkat haji, dan bagi siapa yang belum pernah umroh ataupun yang sudah pernah umroh, kita doakan semoga Allah berikan kita kembali rezeki untuk bisa berziarah kedua tanah suci Makkah dan Madinah, baik itu haji maupun umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang luar biasa sebagaimana Rasulullah mengatakan al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umroh yang satu ke umroh yang berikutnya menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Perdoramun surga ni Allah ayah. Perdoramun masuk surga ni Allah, maka laksanakanlah haji. Imam Munawi mengatakan bahwa orang yang melaksanakan haji dan dia memperoleh haji mabrur, kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surganya tanpa azab. Hari ini maksudnya tanpa azab ayah. Imam Munawi mengatakan orang yang memperoleh haji mabrur, kelak Allah masukkan ke dalam surganya tanpa perlu transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memperoleh haji mabrur, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya tanpa perlu transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ayahanda mau masuk surga Allah, tak sanggup. Ima tiket PPIP, Ustad, biar ada cara nalang so masuk surga indah be masuk neraka, maka laksanakan haji Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di subuh hari ini jangan kita pernah meninggalkan salat sunnah wudu 2 rakaat. Aso ayah arana Rasulullah marsapatu Bilal, oh Bilal ubege dadongan madung sampai suarani solok mu surga, ahado kira-kira amalanmu. Maka dijawab oleh Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku cintai selain aku setelah selesai berwudu, maka aku salat sunnah wudu 2 rakaat. Maka jangan pernah meninggalkan salat sunnah wudu 2 rakaat. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Setelah kita selesai melaksanakan salat sunnah wudu, maka Aisyah berkata bahwa siapa yang melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat atau salat sunnah fajar 2 rakaat, maka Rasulullah mengatakan maka Allah berikan baginya balasan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu balasan bagi orang yang salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Allah berikan dia lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali salat sunnah qobliyah subuh. Mula 2 kali ayah salat sunnah qobliyah subuh, maka Allah berikan 2 kali dunia dan seluruh isinya.
Kalau 100 kali sholat sunnah qobliyah subuh, 100 dunia dan seluruh isinya. Mula adong ayah namandong kondita, mula rahu ancogot manyogot ngot niya tita ulehen diho sere saudu nikudo niya. Kira-kira rada tabi gadang ayah. Raman tong ustad. Ulang besere saudu nikudo niya. Satenju pesere ini niya. Rama aunang kompesimo dan sasaborngin. Asal bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi Allah memberikan jaminan, bukan hanya emas sebesar kepala kuda, tapi Allah berjanji bagi siapa hamba Allah yang mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka kelak di hari akhirat Allah berikan dia balasan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan berapa banyak pahala kita kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Itu yang sunnahnya saja. Nah sunnah na sajoan tong ayah masai godang pahalona. Apalagi kita lanjut dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Dalam surah Al-Isra ayat Allah mengatakan, Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Maka laksanakanlah sholat subuh berjamaah di masjid. Maka sesungguhnya sholat subuh berjamaah di masjid itu didoakan dan disaksikan oleh para malaikat. Maka kita semua yang hadir subuh berjamaah di masjid ini, yang tadi telah diimami oleh al-imam kita al-mukarram, maka siapa yang subuh hadirnya di masjid ini, Allah mendoakan dan para malaikat juga menyaksikan, mendoakan bagi orang-orang yang subuhnya berjamaah di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul rajul mengatakan as-salatul rajul fi baitihi illal maktubah. Salatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Maka anggona wajib ayah mula warna alak lai salat 5 waktunya di masjid. Maka itulah laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat 5 waktunya di rumah, namanya laki-laki solehah. Nah ini ya. Mulana betul guarna alak lai, sholat 5 waktunya di masjid. Begitu Nabi mencontohkan. Kalau yang sunnah silakan lakukan di rumah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kalau tidak takut tertinggal sholat wajib di masjid, silakan di rumah. Yang sunnah-sunnah silakan di rumah. Tapi kalau yang wajib, laki-laki harusnya dianjurkan ke masjid. Maka anak-anak muda kita yang di rumah, ingatkan mereka untuk subuh berjamaah di masjid. Karena saya lihat di masjid kita ini yang tua-tua sudah. Kalau yang tua-tua berjamaah di masjid 5 waktu, wajar. Ya kan? Karena kalau dihitung pun umur sudah tak lama lagi. Nah, wajar deh. Mbah na tobang-tobang tong tayyut ni kebangkitan umat ini. Bagaimana agar anak-anak muda kita ini banyak meramaikan sholat 5 waktu di masjid. Maka kalau orang tua kami ingin anak-anaknya hadir subuhnya di masjid, maka daftarkan mereka untuk ikut komunitas biker subuhan. Insya Allah anak-anak muda kita akan dibina dan diajak untuk mencintai masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Fakir ingin menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umur umat Islam di akhir zaman ini umurnya tidak panjang-panjang. Rasulullah mengatakan akmaru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur ni umat kon ni Nabi Muhammad di akhir zamanon paling-paling berumur 60 tu 70 tahun. Nanti ayah tarsay miarangku umur ni umat Islam di akhir zamanon majarang na lewat. Maka mula adong diantara nita ayah nama dung dilehen Allah rasoki umur lewat sian 60 tu 70 tahun. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan. Karena kenapa? Karena banyak orang yang sudah dipanggil Allah lebih dulu bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang kemarin
baru saja kita antar ke liang lahatnya di awal Ramadan. Ada di antara saudara kita yang kita antarkan ke liang lahatnya di pertengahan Ramadan. Ada yang kita antar di akhir-akhir Ramadan. Bahkan ada di antara saudara kita itu yang kita antar di 1 Syawal. Mungkin juga ada yang kita antar baru kemarin. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang telah Allah cukupkan amalnya. Mungkin ayah alai namadung pajolo, namadung cukup dei amalnya lai. Makanya Allah mengatakan kembali pulang ke hadapan Allah. Maka kita yang tertinggal ini masih diberikan Allah umur yang tersisa. Mungkin kita adalah orang-orang yang belum cukup amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fakir mengajak, ayo, mumpung Allah berikan kita kesempatan umur, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Dan kematian itu tidak melihat usia. Arana ayah nasihat pe bisa do pajolo bahat de kadang-kadang narua nagot kemia. Ia mana paling poran penyakitna, ternyata justru yang dipanggil Allah adalah yang sehat. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Oleh karena itu di sini Al-Fakir mengingatkan, mari mumpung Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan, kita manfaatkan untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Karena dunia ini adalah tempat kita sementara. Dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan kita tempat tinggal. Karena kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan pulang ke kampung halaman yang abadi. Dulu Nabi Adam alaihissalam tinggalnya di surga. Maka kita juga akan kembali ke kampung halaman yang abadi. Cuma untuk bisa sampai ke sana, Allah uji kita dulu di dunia. Kalau kita lulus, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Kalau tidak, maka terpaksa transit di neraka. Tetapi kita berharap kita adalah hamba Allah yang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu transit di neraka. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tetapi kita juga bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang Allah janjikan, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para sahabat yang mulia, dulu ketika dikatakan bagi mereka bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, tidak pernah terbayang bagi mereka, ayah aso aranai padang pasir, jarang do dapat isi sungai yang mengalir. Tetapi ketika para sahabat mulia itu pernah menaklukkan negeri Syam, di negeri Syam itu banyak sungai-sungai yang mengalir, maka barulah mereka terbayang bagaimana surga yang Allah maksudkan di dalam Quran yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka banyak itu orang-orang Arab, kalau mereka datang ke Indonesia, mereka mengatakan Indonesia surga dunia. Kenapa? Karena di Indonesia banyak sungai yang mengalir. Bagaimana nanti surga Allah juga banyak sungai-sungai yang mengalir di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Fakir berharap mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita memperjuangkan Al-Quran, karena kecintaan kita kepada tuan-tuan guru kita, kepada alim ulama kita, kepada kaum kerabat, sanak famili kita. Kita adalah orang-orang yang nanti Allah kelak kumpulkan di surganya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mudah-mudahan kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Marilah kita nanti menyambut datangnya Idul Adha ini dengan memperbanyak zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan wa yazkurusmallah wa litukmilul iddata wa litukabbirullah. Banyaklah mengagungkan, menyebut asma Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beridria karena hari Id adalah hari kita makan minum, tetapi jangan lupa kita agar tetap berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipanggil doa untuk ayahanda sebelum kita bubar.